Good morning church, welcome to IFGF CityLink Online Service. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu, mari kita simak info-info berikut ini. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online melalui media Zoom. Jadwal iCare tertera pada layar. Bagi Anda yang belum bergabung dalam iCare, untuk informasi iCare dapat menghubungi Bapak Andri. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu silakan kirimkan pokok doa Anda pada nomor yang tertera pada layar. Kids Online Service is available. Gimana sih caranya? Nah, akses link yang dibagikan setiap minggunya dan klik menu Kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransferkan ke rekening yang tertera pada layar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana Natal, masih di bulan Desember di minggu terakhir ini. Mari sama-sama kita boleh menaikkan ucapan syukur kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan, tuaian-tuaian dari Tuhan telah disediakan untuk setiap kita. Itu mari sama-sama pagi ini kita satukan hati, kita naikkan pujian, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan atas setiap kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, di minggu terakhir bulan ini Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan segenap hati kami. Bawa setiap ucapan syukur kami, sembah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu iya dan amin untuk setiap kami Tuhan. Janji-Mu iya dan amin Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu Yesus yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu. Haleluya, amin. Selagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama dengan segenap hati kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Yesus, karena kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa seperti mentari pagi yang selalu menerangi setiap langkah kami Yesus. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Hey. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita katakan, seperti mentari pagi langkahku Kau terangi. Seperti mentari pagi langkahku Kau terangi. Selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Terbukti Kau genapi. Teguhkan setiap hati. Oh Yesus, padamu ku bersandar. Janji-Mu yang setia sampai selamanya. Benar Tuhan, janji-Mu setia sampai selamanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Seperti mentari pagi. Seperti mentari pagi langkahku Kau terangi. Selalu sertai.
setiap hati. Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Dengan rendah hati kita bernyanyi buat Tuhan. Lebih bersungguh hati kita bernyanyi buat Tuhan. Teriakan buat Tuhan. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Yesus. Kau selalu genapi setiap janji-Mu Tuhan. Kau selalu genapi setiap firman-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami rindu terus bawa setiap pujian kami kepadamu Yesus. Karena segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku.
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Yes, Lord. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya.
Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya milik-Mu Yesus. Kaulah pujian bagi setiap kami Tuhan. Karena Kaulah yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu Yesus. Biarlah pagi ini dari mulut bibir kami terus keluar puji-pujian pengagungan akan Engkau Tuhan. Keluar setiap nyanyian-nyanyian Tuhan yang mengagungkan nama-Mu Yesus. Karena Kaulah yang besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, mulia karya-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Yesus Tuhan, Kau selalu membuat kami terpesona akan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu membuat terpesona kami akan karya-karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap bangsa saudara, kita katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Yesus, Kau yang selalu membuat setiap kami terpesona dengan kasih-Mu Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Kita bersyukur karena Tuhan Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang kita muliakan. Sebelum saya berdoa, saya ingin membacakan satu ayat yang menjadi pegangan untuk kita boleh maju ke tahun 2021. Sebentar lagi beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 ini dengan berbagai macam perasaan atau berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang kita bingung. Tetapi tahun depan 2021 kita memang belum tahu keadaan persisnya seperti apa. Tetapi kita percaya kita bersama dengan Tuhan, ya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara, ini ayat yang menguatkan kita untuk kita masuk 2021 dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kita terus berjuang, kita terus maju, kita terus berharap kepada Tuhan, dan yang ketiga kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita melihat rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kemenangan sesuai ayat yang kita sudah baca, Yesaya 41 ayat 10 itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Pak jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing Tuhan. Yang sampai saat ini kami semua dalam kondisi yang baik. Itulah berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Bahkan Engkau selalu menggendong kami Tuhan. Karena kami hanya terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Tahun 2021 kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya semuanya Tuhan Engkau sudah mengatur kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan selalu bersama dengan kami. Sehingga kami tidak takut. Kami akan terus maju Tuhan. Kami akan terus percaya kepada Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Berkati semua jemaat yang ada satu persatu di tempatnya masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi masalah pergumulan hidup Tuhan, berkati Tuhan akan menolong. Memberikan jalan keluar Tuhan. Memberikan kekuatan, kemampuan. Sehingga mereka boleh mengatasi semuanya hidup ini dengan baik. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak berubah. Dengan bilur Yesus maka Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Karena kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Sehingga sakit penyakit apapun Engkau sudah sembuhkan. Yang menghadapi masalah apapun, pergumulan hidup yang lain Tuhan. Yang menghadapi kesulitan demi kesulitan, hamba tidak tahu secara persis. Tetapi kami percaya Engkau sumber pertolongan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan masuk 2021 dalam beberapa hari ke depan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang menguatkan kami. Sebab kami terus dipimpin oleh firman Tuhan yang akan menolong kami, yang akan membuat hidup kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi bekal hidup kami. Keadaan dunia bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya itu Tuhan, Engkau sudah mengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Dan memberkati hamba Tuhan ini Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan.
Shalom jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita bacakan deklarasi kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, greater blessing. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dan pada kesempatan hari ini saya diberikan tema besaran kita selama 2 bulan ini adalah Stay the Course, dan saya yakin nanti juga selama tahun 2021 kita memasuki 2021 kita tetap harus bertahan di dalam jalurnya Tuhan supaya kita bisa mendapatkan greater blessing. Tahun 2020 ini merupakan suatu tahun yang penuh tantangan, bukan hanya bagi kita tapi bagi seluruh dunia. Kita tahu di tahun 2020 ini muncul yang namanya pandemi COVID-19, di mana pandemik ini sangat menggoncangkan dunia ya. Tidak hanya ekonomi tapi juga benar-benar semua aspek kehidupan kita seperti digoncangkan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk kita tetap melihat kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada sampai dengan akhir tahun 2020 ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan itu begitu sangat baik. Tuhan senantiasa memberikan penyertaannya, pelindungannya, berkatnya supaya di tahun 2020 ini kita bisa melewatinya dengan baik, dan nanti di tahun 2021 saya yakin Tuhan akan memberkati kita lebih lagi dan Tuhan akan memulihkan semuanya ini dengan keadaan yang bahkan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Bukan hanya kita saja mengalami goncangan-goncangan penderitaan, tapi bahkan orang-orang dahulu juga, bahkan murid-murid Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika ia datang ke dunia, ia mengalami banyak masalah, tetapi yang bisa kita lihat adalah mereka tetap setia, mereka tetap stay the course dengan jalur yang telah Bapa tentukan bagi mereka. Mereka tetap meminta hikmat, mereka tetap setia di jalannya Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk tetap bertahan, tetap setia, dan tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus supaya kita tetap stay the course, karena saya yakin ketika kita stay the course Tuhan akan melimpahkan berkatnya bagi kita. Mari kita lihat dulu di dalam Yakobus 5 ayat 7-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini saya akan membagikan mengapa kita harus stay the course. Kita bisa lihat tadi dalam Yakobus 5 ayat 7-11 itu diumpamakan seperti seorang petani. Petani dengan setia menunggu, dan dia selama proses menunggu sampai hasil panennya itu dia melakukan yang terbaik. Dia tetap mengairi, dia tetap memberikan pupuk, tidak peduli dia panas banget atau ketika hujan, dia tetap melakukan tugasnya dengan setia, dengan baik. Mari kita juga ikut meneladani seperti seorang petani yang dengan sabar menunggu dan tetap melakukan yang terbaik, walaupun ada banyak sekali faktor-faktor yang sebenarnya bisa membuat dia seolah-olah malas dan tidak mau melakukan apa-apa. Dengan sabar mereka tuh menunggu hasil panen mereka, karena kita tahu mulai dari biji atau ketika benih itu ditabur, tidak mungkin besoknya bisa langsung tumbuh dan hasil panennya langsung keluar. Mereka harus tetap menunggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang setahun, ada yang mungkin 10 bulan, dan itu kan sangat bermacam-macam, dan mereka tuh tetap setia. Mereka tetap mengairi, mereka tetap memberi pupuk. Dengan sabar mereka menantikan hujan ketika misalnya musim kemarau atau musim panas. Mereka tetap dengan sabar menanti hujan, mereka tetap mengairi, mereka tetap memberikan pupuk. Sampai akhirnya mereka bisa memanen
hasil buahnya itu dengan maksimal, dengan yang bisa dikatakan ini sudah musimnya mereka untuk memanen. Ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi dan pastinya juga prosesnya lama ya. Ini semua mungkin ada yang cepat, ada yang lama, tapi overall ini semua prosesnya lama dan membutuhkan kesabaran, ketekunan dan komitmen karena mereka itu lihat hasil akhirnya, mereka tuh ingin memanen buah yang terbaik. Mereka fokus pada tujuan akhir mereka dan mereka tetap setia melakukan hal-hal yang kecil yang supaya buah itu bisa bertumbuh dengan baik. Mari kita juga melihat teladan murid-murid Yesus di mana mereka di bawah tekanan yang sangat luar biasa. Kita bisa juga lihat Ayub gimana semua kekayaannya diambil, keluarganya pun meninggalkan dia, tapi dia tetap kuat. Mereka tetap stay the course, mereka tetap setia kepada Tuhan, dan kita tahu pada akhirnya kemuliaan dan berkat Tuhan itu dinyatakan bagi mereka yang setia kepadanya. Bahkan Tuhan memberkati mereka lebih lagi. Mari kita juga meneladani sikap mereka. Kita tetap setia walaupun di bawah tekanan-tekanan, tapi kita harus tetap setia. Saya bisa melihat dari murid-murid Yesus dan Ayub ini ada dua hal, dan petani ya, ada dua hal yang mereka memiliki, itu ada endurance dan patience. Ada dalam endure ini artinya adalah dia tetap kuat, tetap sabar, tetap bertahan walaupun mereka ditekan oleh suatu tekanan yang sangat luar biasa. Dan ada lagi satu lagi patience atau kesabaran, itu adalah mereka tetap dengan sabar, dengan kuat, dengan yakin walaupun keadaannya memungkinkan untuk mereka berhenti melakukannya, tapi mereka tidak kabur dari itu, tapi mereka tetap setia melakukannya. Di sini ada dua hal, itu endurance dan patience, dan mereka memiliki itu semua. Mari kita miliki juga endurance dan patience ini sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Kristus, anak-anak terang. Kita harus menunjukkan kepada dunia kalau kita ini berbeda. Dan tentang stay the course ini, bagaimana kita stay the course ini, itu ya semua itu tentang kita fokus pada tujuan akhir kita. Kita tetap kuat, kita tetap bersabar, kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita melepaskan, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan itu pasti dinyatakan bagi kita. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini mengapa kita harus stay the course. Yang pertama adalah kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Mungkin tidak saya bisa menjawab semua pergumulan saudara-saudara semua, mengapa badai ini kok terjadi kepada saya saja ya? Kenapa Tuhan penderitaan ini harus terjadi dalam hidup saya? Tapi satu hal yang bisa saya pastikan adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada maksud Tuhan yang sangat besar, asal kita tetap setia dan berserah penuh kepadanya. Karena pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang lebih baik lagi, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Saya mempunyai satu pengalaman yang sangat luar biasa. Pada waktu pertama kali saya mendapatkan kerja, saya waktu itu langsung ditempatkan, boleh dikatakan satu proyek yang sangat luar biasa, dan itu menyangkut bisnis korporat. Dan saya tidak mengerti, kok ini ribet banget ya, saya kok dulu asisten dosen, tapi kok saya seperti tidak tahu apa-apa. Dan saya bertanya, ini gunanya buat apa ya? Saya belajar seperti ini kayaknya nggak kepake deh ini. Dan ternyata ketika saya masuk sekarang di tempat yang Bibi sekarang ini, dan saya ternyata ditempatkan di satu tim yang baru, benar-benar baru, dan ini menyangkut bisnis juga yang seperti tempat pertama kali saya kerja. Dan saya di sini mulai menyadari, maksud Tuhan menempatkan saya dulu di tempat ini tahun 2015 itu ternyata untuk 5 tahun ke depan ya. Ternyata ketika saya masuk ke tim ini, saya bisa langsung mengerti proses bisnisnya seperti apa, dan saya benar-benar sangat terkagum dengan rencana Tuhan yang sangat luar biasa, yang benar-benar tidak bisa saya bayangkan. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu itu untuk kehidupan saya, supaya pada hari ini, saat ini saya bekerja, saya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Ini benar-benar suatu rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan ini sama seperti seorang petani, dia ingin kita itu menuai buah-buah roh yang ada di dalam dia. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu, situ ada banyak sekali buah-buah roh, dan Tuhan ingin setiap anak-anak itu menuai buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang penuh dengan damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita. Ketika kita stay the course, ketika kita tetap setia dalam jalan Tuhan, kita ini diproses. Saya tahu proses itu kadang-kadang menyakitkan, bukan kadang-kadang, pasti menyakitkan, sering sekali menyakitkan. Tapi ketika kita melewati semua proses itu,
maka kemuliaan Tuhan, maka buah-buah roh itu bisa kita tuai sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak Tuhan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika ada masalah yang masalahnya sama seperti yang di dunia hadapi, tapi kita semua itu bisa melewatinya itu dengan luar biasa, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kita sendiri sebagai anak-anak Kristus, kita ini harus memiliki sifat atau memiliki mindset yang kita ini harus menabur dan menuai. Dikatakan dalam Matius 9 ayat 36-38, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Church, kita adalah pekerjanya. Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pekerjanya. Farming takes patience. Menabur itu dan tentang bercocok tanam itu membutuhkan kesabaran, tapi juga itu membutuhkan kerja keras dan suatu persiapan yang sangat luar biasa. Kita harus memproses diri kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan damai sejahtera. Kita harus pribadi yang penuh dengan sukacita supaya kita bisa membagikan itu kepada sesama kita. Ketika kita membagikan itu kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita pun akan masih diberkati. Kenapa ya? Ketika saya bersama kamu, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya merasakan sukacita, saya merasakan mendapatkan kekuatan. Maka orang-orang akan diberkati, dan itulah tujuan kita sebagai anak-anak Kristus. Kita harus menuai jiwa-jiwa. Kita harus menangkap jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama kita proses terlebih dahulu dari diri kita. Kita menuai buah boroh itu dalam kehidupan kita, dan maka kita bisa menuai jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Itu yang pertama, alasan pertama mengapa kita harus stay the course, karena Yesus sudah datang, dan tentu saja kita harus menuai buah-buah roh, dan kita harus menuai jiwa-jiwa juga kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita harus stay the course? Karena banyak sekali orang yang sudah mencontohkan hal yang sama. Bahkan Yesus sendiri pun sudah stay the course kepada jalurnya Bapa, murid-murid Tuhan, dan banyak sekali evangelis yang sudah tetap stay the course. Maka dari itu kita pun harus stay the course, karena Yesus sendiri pun sudah stay the course. Kita tahu bahwa pada bulan Desember ini kita merayakan Natal, kita merayakan bagaimana Tuhan dengan rela, Dia Raja segala Raja, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan ketika Dia di Taman Getsemani, Dia berkata kepada Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripada aku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri pun memiliki ketakutan, dan ketika Dia mengalami tekanan sama seperti kita manusia. Tapi Yesus berkata pada akhirnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini menunjukkan suatu komitmen, suatu kesetiaannya kepada Bapa. Dan kita tahu pada akhirnya kita semua pun diselamatkan. Dan ketika kita bisa melihat daripada murid-murid Yesus atau evangelis yang lain, saya bisa melihat ada 3 hal yang bisa patut kita contoh. Yang pertama adalah they never quit. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah putus asa. Banyak sekali mungkin dalam kisah Alkitab kita bisa melihat mereka disiksa, mereka ibaratnya mereka nyawa adalah taruhan mereka, tapi mereka tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tidak berhenti menyebarkan Injil dan memberitakan kesaksian mereka. Dan yang kedua adalah mereka percaya kepada Tuhan, mereka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah mereka terus memberikan semuanya tuh untuk bersaksi, tidak peduli nyawa mereka taruhannya. Mereka tetap memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka. Mereka tetap mengabarkan Injil. Itulah yang kita harus patut contoh dari mereka. Kita tidak pernah menyerah. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita harus tetap bersaksi dimanapun kita berada. Sama seperti petani, kita pun harus tetap bekerja untuk kita sampai dengan proses penuaian itu. Kita harus menuai buah-buah roh, seperti yang saya katakan tadi, dan kita harus menuai jiwa-jiwa dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan duniawi kita. Maksud dunia itu di dunia kita kerja, di dunia kita organisasi, kita tuh tetap harus menunjukkan suatu pribadi Kristus sehingga buah-buah itu bisa nyata dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada.
Sama seperti murid-murid Yesus, kita tetap harus bersaksi dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Ketika kita diberkati, kita jangan lupa katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Ini semua karena berkat Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita tetap beritakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita percaya, ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita melayani sesama, saya tahu kita akan kehilangan banyak hal. Mungkin teman kita menjauhi kita, mungkin waktu kita habis, mungkin uang kita juga tidak sedikit yang kita keluarkan. Tapi Tuhan Yesus itu selalu memberkati kita dan selalu mencukupkan kita apa yang kita butuhkan selama kita berserah penuh kepada Dia dan kita percaya bahwa Yesus itu selalu beserta dengan kita. Itu yang kedua, alasan mengapa kita harus stay the course. Yang ketiga, yang terakhir adalah karena Tuhan Yesus sendiri akan memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah berhutang. God will bless if we stay the course. Selama kita setia dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita tahu dalam ayat 40, kisahnya Ayub, kita bisa lihat dalam ayat 42, ayat 12-15. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Kita tahu Ayub bagaimana kehidupan dia awalnya. Dia awalnya sangat kaya, tetapi Tuhan mengizinkan cobaan datang kepada kehidupan dia. Dia diambil semua kekayaannya, keluarganya pun meninggalkan dia, tapi dia tetap stay the course. Ketika dia diberikan kesempatan, dihasut oleh teman-temannya, ayo campakkan Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu, tapi Ayub tetap setia. Enggak, saya tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil pula. Terpujilah nama Tuhan. Itu di sini benar-benar sikap Ayub itu sangat luar biasa, dan Tuhan ini melihatnya sangat baik, dan Tuhan mengindahkan Ayub sehingga ia memberkatinya bahkan lebih-lebih lagi. Dan itulah yang menjadi janjinya Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita tetap berpegang itu kepada Tuhan dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Kita butuh peperangan untuk supaya kita bisa menjadi pemenang. Kita tidak mungkin menjadi pemenang kalau tidak ada peperangan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, pasti ada suatu tanggung jawab yang ingin Tuhan berikan kepada kita lebih lagi. Satu tanggung jawab, suatu kesadaran dan suatu responsibility yang ingin Tuhan berikan kepada kita lebih lagi kalau kita ingin mendapatkan berkat yang lebih lagi. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selama kita setiap kepada Tuhan dan ketika kita diberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar lagi, berkat Tuhan itu pasti lebih besar lagi, dan pasti cobaan itu pasti bakal lebih besar lagi. Tapi mari kita tetap setia kepada Tuhan dan kita tetap bersabar, walaupun mungkin masalahnya kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita harus tetap bersabar dan tetap setia di jalannya Tuhan. Ada beberapa akibat kalau kita tidak bersabar, tidak tahan uji dalam jalannya Tuhan. Kita bisa lihat dalam kisahnya Musa, ketika dia waktu itu emosi dan tidak sabar, dia marah. Akibatnya apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Abraham pun sama, ketika dia tidak sabar menanti janji Tuhan, akhirnya muncullah kelahirannya Ismail. Yang terakhir adalah contoh kasusnya adalah Simon Petrus, di mana dia bisa menjadi seorang pembunuh ketika dia tidak sabar. Ketika Yesus sendiri mau ditangkap, dia menghunuskan pedangnya, dan di situ dia hampir saja menjadi seorang pembunuh. Jangan biarkan masalah-masalah yang kita hadapi ini membuat kita menjauh daripada Tuhan, membuat kita ingin mendapatkan hal-hal instan. Yang penting cepat beres deh. Jangan seperti itu. Tuhan ingin kita tetap setia dan tetap berada di jalurnya Tuhan, supaya sungguh janji Tuhan, berkat Tuhan itu bisa dilimpahkan kepada kita. Jadi 3 poin yang tadi saya sampaikan mengapa kita harus stay the course di tahun 2021 juga. Yang pertama adalah karena kedatangan Yesus sudah dekat, Jesus is coming back. Yang kedua adalah karena Yesus sendiri sudah mencontohkan stay the course-nya dan murid-murid yang lainnya. Dan yang ketiga adalah ketika kita stay the course, karena Tuhan pasti akan memberikan kepada kita berkat yang lebih lagi. Mari kita gunakan hak kita sebagai privilege kita, suatu kehormatan kita sebagai anak Tuhan ini, supaya kita bisa menjadi petani, menjadi seorang pekerja-pekerja Tuhan, di mana kita terus menuai buah-buah roh,
Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan buah-buah itu dalam kehidupan kita, yuk kita bagikan, kita menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga sungguh kita bisa menuai jiwa-jiwa, dan sungguh banyak bisa jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya tahun 2021 ini merupakan suatu tahun yang akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Mungkin juga tantangan 2021 ini bakal lebih besar lagi, tapi mari kita melewatinya, kita tetap setia di jalannya Tuhan. Karena saya yakin ketika kita setia di jalannya Tuhan, tahun 2021 ini akan menjadi tahun kemenangan dan menjadi tahun berkat bagi kita semua. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Apapun yang saudara-saudara khawatirkan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhan ini tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan, hikmat ketika kita memutuskan segala sesuatunya. Dan ayat terakhir adalah Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita tutup tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur, karena saya yakin kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan tahun 2021, kalau kita tetap setia di jalannya Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang lebih lagi, asalkan kita tetap stay the course. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Sebentar lagi beberapa hari ke depan, kita akan masuk 2021. Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan, mengarungi hidup kita yang berkemenangan. Karena Tuhan Allah yang besar, Allah yang patut kita tinggikan, dan kita akan terus memuji nama Tuhan sampai kehidupan kita selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, kami memuji kebesarannya Tuhan. Kami memuji kebesaranmu. Bapak Ibu semua, angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian, terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini
besok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat masuk ke tahun 2021. Amin.